wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedaya hadirin di hadal majlis mubarak ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pagi kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik beserta inayahnya. Mula kita serangan syukuri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu yang dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mula kita mimiti pengawasan di punika kitab kajian Wasiyatul Mustafa. Ganti kita ganti berbagai buku kitab Al-Hadiyah wa lakum niyatin sholihah ya surahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي هي علي لشرك سلاسل علامة كتمان العبادة وكتمان الصدقة وكتمان المصيبة. يا علي وللعبد ثلاث علامات ينكت نفسه ويحاسبها ويقيم القيام بين يدي الله تعالى. Ya Ali lisidqi salasu alamatin kitmanul ibadah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kalian Sayyidina Ali punika memenahi tentang kejujuran, tondo-tondo ini tiang ingkang temen punika tiang ingkang jujur. Niku wonten tiga, salasu alamat, wonten tiga alamat. Tanda-tandane tiang ingkang temen jujur ingkang dipun wasiataken Sayyid Rasulullah dumateng Sayyidina Ali punika wonten tiga. Tanda-tandane tiang ingkang jujur niku wonten tiga. Teman, bahkan teman. Yang pertama punika kitmanul ibadah. Kitmanul ibadah niku artosipun punika ngempet ibadah. Ibadah kok di empet ki maksudnya nopo? Niku penjabaranipun ulama salafus sholihin
inggih punika tidak pernah memperlihatkan dalam beribadahipun. Itu tanda-tandanya yang ingkang temu. Bukan berarti ketika kita mau sholat berjamaah pun harus tidak diperlihatkan pada orang lain, itu niku mboten. Ya. Kitmanul ibadah ya punika ketika seseorang beribadah dalam kejujuran, dalam keikhlasan, niku atinipun niku bener-bener terjaga tanpa ada unsur keriaan, tanpa ada unsur kesombongan, bahkan pamer. Benar-benar tulus, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, napa malih dalam beribadahipun niku wonten unsur keriaan. Niku berarti ghairu sidqi. Berarti wong niku ketika beribadah tidak jujur, tidak tulus, bahkan keikhlasanipun nggih boten enten napa-napa. Kitmanul ibadah. Kitmanus sedekah. Niki bab sedekah, bab amal niku sering kita mirengaken, bahkan sering kita lampahi, kita amalaken. Berbagai kalangan dimanapun kita berada. Kitmanul ibadah niku ngempet, kitmanus sedekah niku artosipun ngempet sedekah. Menjaga ketika kita beramal soleh, kita bersedekah harus memang benar-benar bisa menjaga ten pundi kemawon. Jangan sampai ada unsur biar terlihat di mata orang lain. Itu termasuk nawa wasiatipun Rasulullah, kan juga atinipun kersanit benar-benar tulus, benar-benar ikhlas. Bahkan ketika kita mau berjalan menuju masjid, meskipun di siang bolong mboten enten tiyang setunggal punapa-punapa, dia tetap semangat, tetap tulus, ikhlas, pede. Ampun wonten unsur kesombongan, ampun enten unsur keriaan, pamer niku ya ampun kita. Jadi mawon ketika kita mau ibadah lampah kita pundi kemawon nggih benar-benar luru mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakin musibah, bahkan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang benar-benar kita harus benar-benar bisa menerima berbagai ujian nopo kemauan. Bahkan wonten kitab Wasiatul Mustafa keterangan awal, man lam yardo biqadaillah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian nopo kemauan, nopo wonten sedherek ingkang mendahului atau serinjangipun kita sedaya, wonten ingkang wangsul rumiyin nggih punika beliau Bapak Munadi, Allah yarham. Kita kok tidak ridho atas keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falyatamis robban sawiyan. Allah pun mempersilahkan kagem tiyang niku ketika
lagi diuji tidak menerima atas ujian tersebut, falyatamis robban sawiyan. Dewi niku dipersilahkan kalian Allah, orang usah nyembah kalian Allah mboten napa-napa. Allah niku mboten butuh sesembahan kita sedaya, namun kita yang membutuhkan Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu min rizqin, Allah lah yang memang benar-benar maha pemberi rezeki. Bahkan ketika kita tulus ikhlas dalam menjalankan sholat pun, fa insya Allah kebutuhan kita sehari-hari dipenuhi kalian Allah. La nas'aluka rizqan, orang usah jalur rezeki karo aku. Ketika panjenengan sholatnya kok memang benar-benar tepat, benar-benar melampaui dalam 5 waktu, nahnu narzuquk, akan kupenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali walil abid salasu alamatin yumkitu nafsah. Yumkitu nafsahu niku artosipun bendune awak dhewe apa. Ketika ada seseorang bisa menjaga hawa nafsunya. Hawa nafsu berbagai macam amaliyah, berbagai macam perilaku keseharian pun kita sedaya niku kok bisa menjaga. Bahkan ketika kita akan melaksanakan sholat bisa menjaga hawa nafsu dalam arti nopo? Kekhusyuan. Kira-kira dalam menjalankan sholat 5 waktu niku, setiap 1 hari 1 malam niku kira-kira saged khusyuk nopo mboten Pak Ki? Saged mboten? Saged nopo mboten? Insya Allah. Yang enggan ngelampaui sholat kok saged khusyuk 1 waktu pun niku sampun luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika ada orang kok sholatnya khusyuk tanpa ada pikiran kemana-mana, niku berarti orang niku ada keistimewaan dalam dirinya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung sekali bagi setiap hamba-hamba yang mukmin ketika melaksanakan sholat kok saged khusyuk luar biasa. Napa malih kita sing anake akeh di waktu pas tepat pembayaran bulanan, kirimane cepet, duitnya lagi ngepas, sholat itu berapi-api. Nabi Allahu Akbar iku oleh silian sekondio. Iki mau aku wis masak napa dereng? Duitku 100.000 kanggo urip 2 dina iki nyandak apa ora. Niku makanya ketika kita sholat ada yang menganjurkan disunahkan muakkad, sunnah muakkadah ketika kita setelah takbir dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ketika tepat pada lafaz inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, kula tatapkan wajah kaulo
ingkang berlumuran dosa niki menghadap kalian panjenengan ya Allah, yang memeringani, ya, yang menuhani cakrawala muka bumi ini, di muka bumi ini. Semoga Engkau menerima segala amaliyahku, sholat-sholatku. Ketika kita sholat ini wajah tu ingkang mantap ini. Ketika kita takbir Allahu Akbar, meskipun setelah takbir kilingan karo motore sing kuncine durung di kunci setang, ana sing kepikiran karo tanggane, karo utange, karo permasalahan hidupe. Ketika kita sholat Allahu Akbar niku Allah Subhanahu wa Ta'ala kedah leres ketika kita membaca takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berada di depan mata kita. Ranten apa Pak? Setelah kita takbir Allahu Akbar, benar-benarlah menghadap kalian Allah. Niku sulit-sulitnya setan ketika mau masuk nggih ten lafat mriku. Sedangkan ketika kita sudah melafatkan takbir, wah, setan niku wis langsung rebutan pengen wudhu Pak. Makanya ketika kita takbir sekhusyuk mungkin. Bahkan kita dianjurkan ketika kita melafatkan Allah, hamzah niku diperpanjang. Allah, lam lafat Allah. Allahu Akbar. Setelah bar ya wis lebar wayah setan kudo. Nggih. Niku kesempatan setan nggih di waktu setelah lafaz takbir menika. Langsung rebutan wudu kono saka kuping tengen, saka kuping kiwa, saka ngarep, saka mburi. Napa malih kita lagi diberikan beban hidup, beban masalah, wah kesempatanipun itu. Wakit yumkitu nafsah. Ketika kita melaksanakan sholat, kita harus benar-benar bisa menjaga dari hawa nafsu. Berbagai amaliyah pun kita benar-benar harus bisa menjaga hawa nafsu. Wa yuhasibuha wa yutirul qiyam baina yadillah. Wa yutirul qiyam baina yadillah, kita dihaluskan atas unsur wasiat dari Rasulullah terhadap Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali, wa yutirul qiyam baina yadillah. Kita diharuskan, dianjurkan memanjangkan qiyam baina yadillah ketika kita sholat berdiri kandawa ageng ngadeg, menikmati bacaan-bacaan pun imam, menikmati dan menghayati, terlebih kita sedaya dalam melaksanakan sholat, apa arti-arti dari suratul Fatihah, suratul Muawwidzatain, ayat-ayat Quran, kok ten mriku saged mencermati bahkan menikmati artos atau artosipun. Niku luar biasa. Minimal ketika kita sholat suaranipun kita sedaya niki nggih saged merdu. Niku ketika kita jadi imam, makmum niku leres-leres nyaman. Nggih. Bacaane fasih setelah belajar tahsil nggih fasih, makhrajipun nggih fasih sesuai kalian huruf hijaiyah. Maca hamzah yo a, maca ain yo ain. Niku bisa menjadikan kenyamanan dalam melaksanakan sholat.
Faedah ini insyaallah luar biasa ketika kita fasih dalam cara mengimami. Meskipun kita dalam sholat suratnya panjang pun, waidilul qiyam baina yadillah, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kan dawaake wonten ing ngadeke niku. Ketika kita maos surat Al-A'la, suarane imam penak, saged dirungokake, saged dihayati napa malih ngertos-artosipun nggih niku saged berbismillah, Pak. Niku ketika panjenengan bahkan mungkin tidak 1-2 orang ketika kita sholat berjamaah, kalau imam Mekah, imam Sudes, Pak insya Allah dengan sendirinya meler dikarenakan apa Pak? Gelingan dosa ini. Alhamdulillah sakit sholat berjamaah kali Imam Sudes dan Makkatul Mukarramah. Amin Allahumma. Itu dianjurkan dan disunahkan. Insya Allah dengan kita melaksanakan sholat sakadahu hajat khusyuk. Walisolihu salasu alamatin yuslihu bainadillah wa bainahu bil amalis solih. Walisolihu salasu alamatin, tanda-tanda nipun tiang soleh niku wonten tiga bagi. Yuslihu bainadillah wa bainahu bil amalis soleh. Ketika ada seseorang yang beramal soleh, bainallah wa bainahu bil amalis soleh. Ketika kita beramal soleh, beramal kebaikan, kebajikan, semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai amaliyah nopo kimawon, kita semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bisa menghadiri kajian majelis Pak insya Allah dengan penuh keberkahan kados mekaten, cuma satu, nurun ridhoni pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insya Allah hubungan kita sedaya kalian Allah ngesai, hablum minan nasi ngesai, hablum minallah lebih. Ampun salah setunggalipun hubunganipun kalian Allah luar biasa, namun sebaliknya hubungan hablum minan nasi kurang. Niku PR besar. Keranten apa? Keranten kita diciptakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba nggih punika makhluk sosial. Kalian rencangipun nggih sae, kali tangginipun nggih sae, kali tiang sepuhipun nggih sae. Muga-muga insyaallah dengan kita hablum minan nas, hablum minallah, terdidik sesuai kalian ajaran Rasulullah, fa insyaallah dalam kita suan kalian Allah dipermudah kalian Allah. Amin Allahumma amin. Wa yuslihu dinahu, niku memperbaiki agama. Pesan Rasulullah kalian Sayyidina Ali mengenai amal soleh. Yang kedua gitu nika wa yuslihu dinahu bil amal, perbaikilah agama kita. Agama niku termasuk kekuatan keimanan kita kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cuma sekedar agama yang tertulis dalam KTP kita, niku malah membohongi manusia, ya membohongi kalian sing kuwasa. Agama niku nggih tetep wonten cagaipun. Ketika tiangnya kok roboh, berarti nggih dengan sendiri nih
agamane kira roboh. Terus tiangnya agama ini apa? Biasa sholat. Pundasine agama niku biasa sholat. Terus ketika kita tidak memperkokoh agama kita, otomatis di antara ini dampaknya sholatnya dengan sendirinya akhirnya kita leduk. Kondisinya lagi sempit, mati lampu, banyune mati, terus solusinya kados napa niku? Adalah as-sholatu imaduddin. Salat niku merupakan tiang agama. Ketika kita mau sholat maghrib, tiba-tiba lampune mati, banyune mati, ngundur ora cukup, posisi awak najis. Solusine dus napa niku? Bahkan waktu sholat maghrib kantun seperempat jam. Terus solusinya kados napa? Posisi awak kok kotor najis. Barbali kerja, bar nyopir, salate bar nyopir ngempet nguyuhi ban. Akhirnya cewek saanane. Nah, setelah sampai rumah pengen ngelakoni sholat, pengen adus sholat yang mabayah sekalian adus bin suci awak. Ketika akan melaksanakan sholat maghrib, dumugi griya, dumugi rumah, sampai di rumah ternyata listriknya mati, pulsane entek, banyune ra mili. Solusinya itu senopo posisi jam kirang seperempat. Apakah kita harus tayamum? Apakah kita sholat dengan keadaan yang najis? Solusinya itu senopo Pak? Istibaha, ampreh kewenangan. Carane napa nggih ngagem tayamum, menggolek banyu adoh jalune tanggane rawani. Napa malah ten perempuan jaluk nggih angsal namun boten wantun dikarenakan boten kepenak. Istibahah niku ampreh kewenangan, Pak. Wakila ulama saleh niku ampreh kewenangan. Ampreh kewenangan cara tayamum sekali tempelan ya cuma satu kali. Sekali tempelan cuma kagem satu kali. Jadi berbagai tempelan dinding sholatnya. Paham bagi istibah kan ke ampreh kewenangan niku toh kedah diulangi malih mangke badhe isya'i. Ketika lampu sudah nyala banyune wis mili. Soalnya napa salate niku cuma mengharap ridhone sing kuwasa. Menyelamatkan waktu di maghrib kagem tiyang niku. Istibahan niku ampreh kewenangan. Semoga diperbolehkan ampreh kewenangan. Mau sholat posisi suci, posisi najis, awake Pak uyuh, nggih, juga tendalane nopo, ini pun cuma sekedar mencari ridho, mencari kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini termasuk hamba yang sakit jaga waktu, mun kondisi di saat niku lagi terjepit. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segala-galanya. Dosa kita kok semakin besar, rahmat Allah pun semakin luas. Nah, niku sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dipertemukan dengan ulama-ulama soleh, salafus solehin,
mereka yang mempertimbangkan hukum-hukumnya Allah. Kita hanya sekedar yang melaksanakan dengan berbagai ajaran. Niku pentingnya yang ngaos, alhamdulillah sedidik oleh ilmu walau kana qalila. Sing maune sholat ora wudu, alhamdulillah selang 1 minggu sholat wis gelem wudu. Nggih wonten Pak. Alergi banyune musala ya ana. Alergi banyune tanggane ya ana. Niku macam-macam. Yang dulu wudunya masih amburadul, dibolak-balik dari wajah ke kaki, kaki ke tangan, tangan kumur. Alhamdulillah selang orang itu ngaos angsal ilmune, alhamdulillah sakniki wudune sampun tertib, sampun runtuh. Itu termasuk bagian daripada memperkokoh agamanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dipertemukan kalian ustadz-ustadz terdekat kita. Apa toh agama Islam niku? Inna dina indallahil Islam. Agama ingkang leres-leres, leres-leres diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kepercayaan kita masing-masing. Menika namung agama Islam. Agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama memang yang benar-benar diakui oleh Allah niku agama Islam. Wonten agama lintunipun setelah hari kiamat mangke wonten kehidupan 7 hari, terbangkitnya Nabiullah Isa niku cuma sekedar mengingatkan, Kang Di, Pak Di, Kang Mas, sampean niku awit biyen kok ora pinter-pinter, sing salah niku aku iki ya utusan Gusti Allah kok malah disembah. Lucu banget. Niku berhubung kekuatan batiniah, kekuatan keimanan bahasa niku. Niku berhubung masing-masing nggih. Kita kembalikan kalian Allah. Nabi Muhammad pun ketika menghadapi Bani Israel tidak semena-mena agar mereka bisa memeluk agama Islam semua niku boten. Malah ditegur kalian Allah, ya Muhammad, masalah hidayah niku kula, niku aku Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Ya Muhammad, sak temene awakmu niku tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi. Bahkan mam ahbabta, orang yang engkau sayangi, tidak bisa. Contonipun nggih punika putranipun Nabi Nuh. Nggih, sinten niku Kan'an. Makane zaman dahulu niku wonten raksasa. Orang segede kados ngoten niku nggih turunane Kan'an. Niku malah kafir cekek. Kalian bojone. Niku kan bingungi Pak nggih, sekelas Nabi kok ya bojone niku kafir. Bahkan sekelas Fir'aun bojone muslim. Angel mboten Pak. Niku kagem cerminan kita sedaya. Innaka la tahdi, teguranipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian Nabi Muhammad. Nggih bukan teguran, nggih pengingat. Bahkan orang yang kau sayangi pun belum tentu bisa engkau masukkan Islam. Karena apa? Walakin Allah yahdi, akan tetapi Allah lah yang akan membuka pintu hatinya melalui hidayah niku. Kalau kita berbicara mengenai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap malam niku nggih disebar luas Pak, diturunake.
Nah, tergantung dari orang tersebut niku mau mengambil nopo boten, nggih kedah diambil, kedah dijukuk masalah hidayah niku. Bahkan orang yang engkau sayangi pun belum tentu bisa engkau masukkan Islam. Yang penting engkau sudah memberikan gambaran, memberikan pandangan, akan tetapi masalah hidayah niku nggih tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada seseorang bisa mensyahadatkan orang tersebut, niku pahalane luar biasa, Pak. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Nah, niku termasuk amal sing pahalane boten saged dingalah-ngalahke. Wa yuslihu dinahu bil amal wa yarda linnasi ma yarda li nafsi. Ketika ada orang yang menyakiti kita, orang itu belum sampai meminta maaf, kita kok bisa memberikan maaf terlebih dahulu, niku termasuk amaliyah yang luar biasa di mata Allah. Ono tonggone lagi nyalahi temenanan, kok kita kok memang benar-benar legowo. Wa yardolin nas ma yardoli nafsi. Kita sudah memberikan maaf, kira-kira sakit napa boten Pak? Berdipisohi temenan-temenan kok kon tulus ikhlas maaf ke napa malah sing salah kono. Berat lagi. Niku termasuk amal soleh sing jarang sekali terpakai di kalangan manusia. Malah nembe salah niku ndak dilapor ke polisi kok ora terima. Mayarduli nafsi. Niku termasuk 3 amal soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berbuat dan berbuat kepada orang-orang terdekat kita beramal soleh. Wa yusilu dinahu bil amal, selalu berbuat baik dan bahkan menjunjung tinggi agama-agama kita. Wa yardo linnasi ma yardo li nafsi. Ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kita sudah meridhoi, memaafkan, memaklumi dengan bisuan orang tersebut, dengan cacian orang tersebut. Insya Allah dengan kita bisa menjalankan 3-tiganya, Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan memberikan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya Ali wa li Sa'id salasu alamatin kutu halalin wa mujalasatul ulama wa sholawatul khamsi ma'al imam. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalian Sayyidina Ali, bagi orang yang memang benar-benar diberikan keberuntungan oleh Allah, wasiatipun Rasulullah kalian Ali, ciri-ciri pun tiang ingkang bejo, tiang ingkang beruntung niku wonten tiga salasu alamat. Kuti halalin, orang yang mencari rizki benar-benar halal, niku berarti termasuk orang yang beruntung. Rizki kok halal, rizki halal, niku kira-kira saged napa boten Pak? Murni kehalalanipun. Muga-muga halal. Dari pagi sampai berkeringat, angkat junjung barang berat, pikiran kesel, pikirane akeh, kerja dan pabrik dan kantoran. Insya Allah semua itu kalau memang benar-benar jalannya lurus,
tidak ada unsur kebohongan, bisa menjaga dari barang-barang yang batil, fa insyaallah niku termasuk rezeki ingkang halal. Boten nyalahi, boten bohongi, boten membodohi, jujur, tulus, ikhlas, fa insyaallah termasuk rezeki ingkang halal. Kudu halalin. Wa mujalasatul ulama, sering duduk bersamaan dengan orang alim, sering duduk dengan orang baik, sering nongkrong kalian yang enggang sae. Niku fa insyaallah termasuk bagian daripada orang yang beruntung, selalu dikelilingi dengan orang-orang baik, dikelilingi dengan ilmu-ilmunya para ulama. Fa insyaallah kita sedaya dengan berbekal ilmu, semua dalam kehidupan kita tertata. Fa insyaallah dengan keadaan apapun, kalau kok kita memang dibekali dengan ilmu, fa insyaallah perjalanan apa sae kepenak. Sholatnya seseorang yang memakai ilmunya sholat dan tidak memakai ilmunya sholat, tetap amburadul yang nggak pakai ilmunya sholat. Karena ini faedahi fadilah yang berilmu ini luar biasa. Wasolatul khamsi ma'al imam, sholat 5 waktu bersamaan dengan imam terus. Dalam arti apa Pak? Sholatnya berjamaah. Bahkan wakolal ulama, ada yang mengatakan ketika kita sholat dalam jangka 40 hari jamaah terus, boten sampai pedot, satu kali pun bisa menjaga waktunya sholat dengan berjamaah dengan imam dalam jangka 40 hari, fa insyaallah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. 40 hari syaratnya Pak, bi ghairi hisab pokoknya. Ketika kita sholat bersamaan dengan imam dalam arti sholatnya berjamaah, kira-kira sakit nggak menggunakan dengan keadaan apapun. Ketika kita sholat sebelum adzan berkumandang, sampun cawe-cawe, sampun siap-siap menuju ke mushola, menuju ke masjid. Nah, kita bisa menjaga selama 40 hari, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan takaran kehidupan seseorang, baik buruknya tergantung ten sholat. Bahkan kita bisa menjaga 5 waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, wonten ujian. Dia tetap wonten ujian itu. Wano badhe ketemu kalih rencange, wonten janjian, nopo malih nak diundang karo atasan, wah berat malih niku. Tetap sholat meskipun tidak berjamaah di masjid, luru konco, cari teman yang bisa berjamaah. Niku termasuk bagian daripada bisa menjaga wamujalasatul ulama, dan juga bisa sholatul khamsi ma'al imam. Fa insyaallah dalam jangka 40 hari kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fadilah yang luar biasa, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih punika dilebetke surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa ada pertanyaan sama sekali. Walil mu'minin salasu alamatin yubadiru fi ta'atillah wa ijtanibul muharram wa yuhsinu ila man asa'a ilaihi. Bapak-bapak, ibu ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah,
kita sakit sesarengan mujalasah sesarengan berbagai ilmu wasiatipun Rasulullah ingkang dipun sampaikan kalian Sayyidina Ali menjelang sidonipun Allah. Sayyidina Ali niku nggih diwasiati kalian Allah niku diwasiati berupa ilmu, boten berupa warisan. Nggih warisane nggih ilmu. Nah warisan ilmu niku fa insyaallah nggih abadan salawas-lawase nggih tetep dipergunakake benten nggih kalian warisan bondo donya. Nah warisan bondo donya ketika masih ada nggih masih dipergunakan, kalau sudah tidak ada nggih wallahu a'lam benten wasiat itu. Maka begitu marilah kita bisa mendidik putra putri ini pun kita sedaya, cucu ini pun kita sedaya dididik sesuai kalian ajaran Islam. Insya Allah dengan tuntunan kados mekaten niku nggih termasuk amal soleh, amal tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai manakah didikan kita terhadap putra putri kita sedaya, terutama nggih mengenai bab sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah wa ya sholat. Pertama kali ingkang dipun takoni dipun pertanyakan kalian Allah Subhanahu wa taala niku boten amaliyah tentunya gadahi mobil pinten, gadahi bojo pinten, gadahi jabatan pinten, boten. Terutama yang pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih salat 5 waktu. Muga-muga kita sedaya niku termasuk hamba-hamba ingkang saged juga salat 5 waktu. Allah amin Allahumma amin. Terlebih dengan kita bisa mengenal dengan orang-orang baik, fa insyaallah kehidupan kita saged baik. Bapak-bapak, ibu yang dipermuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Ahad pagi ingkang saged kita pelajari sareng-sareng, muga-muga leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.